itu tidak bisa dicari dengan media. Beliau-beliau itu menyembunyikan diri, tidak mau dikenal orang. Dengan hati yang jernih, jangan sampai merta-merta orang yang dipandang itu orang alim, bisa mempunyai ilmu, berbagai ilmu pengobatan yang mengobati penyakit, tapi ujung-ujungnya ilmu yang dipakai itu dari iblis. Seperti itu ya. Barang siapa yang meminta tolong atau meminta bantuan dari orang yang dikatakan orang yang berilmu, tapi ilmunya dari iblis, orang itu pasti akan ikut terseret dari golongan iblis yang nantinya akan dibawa iblis ke neraka jahanam. Alhamdulillah, semoga kita semua selalu diselamatkan oleh Allah. Tapi kan sulit juga, kita membedakan itu kan sulit. Ya kelihatannya kan bagus menolong orang atau mengajak orang dalam kebaikan. Karena lemahnya iman, karena lemahnya iman kepada Sang Pencipta, manusia kebanyakan memakai akal, bukan memakai hati nurani yang menjadikan Tuhannya ini akal. Dan akal mudah saja dibohongi, tapi hati kalau manusia istiqomah berzikir ingat Allah, Allah pun tidak akan menyesatkan hambanya. Mungkin itu yang agar kita ini selalu diberikan petunjuk Allah, berdoa itu ya. Ya, selalu berdoa dan selalu mengingat Allah, itu kuncinya. Subhanallah. Zikrullah. Semoga kita semua selalu diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah iblis, fitnah dajjal di akhir zaman ini. Ya kalau kita orang awam ya dilema kan, artinya kita mana yang benar, ini mana yang salah ini. Jadi intinya kita harus hati-hati dan selalu memohon minta petunjuk Allah ya. Iya, biar alamnya menyeleksi. Tapi kadang juga kita tertipu oleh pakaian. Gimana menurut Anda? Ya, itu cara iblis untuk menipu para manusia yang buta hatinya dengan cara orang yang tidak mempunyai ilmu Allah itu mudah saja memakai pakaian-pakaian Islam dan memakai jubah, dan dia memakai ilmu dengan cara menipu. Dan ilmu menipu itu juga ilmu pemberian dari iblis. Walaupun kelihatannya baik ya. Baik belum tentu baik di dunia dan di akhirat. Baik di awal pasti, di belakang akan mengalami penyesalan yang amat mengecewakan dan menyakiti hati banyak orang.
Dan keuntungan iblis itu satu, sudah mengiming-imingi akhirannya pasti akan dicelakai karena lemahnya iman dan tauhid. Oh, dikasih enak dulu, nanti ujung-ujungnya dicelakai, jatuh kan. Selanjutnya, Dan orang yang pastinya kecewa akan membakar yang lain dan merasa tidak terima. Itulah keuntungannya iblis. Jadi kayak pancing kebakar, tidak terima itu juga sifat iblis. Iya, dan akan memprovokasi atau menyalahkan si A. Udah tahu dia salah, kenapa dia memprovokasi semua orang. Karena itu yang akan diambil iblis energi orang-orang yang tidak tahu permasalahannya, akan mudah terpancing. Energi positifnya akan diambil iblis dan akan digantikan dengan energi negatif. Itu gonjang ganjing akhir zaman. Ya berarti intinya kita harus selalu mendekatkan diri pada Allah, berdoa minta petunjuk pada Allah, gitu. Ya, selalu. Setiap selesai sholat 5 waktu kita. Maka orang yang selalu berdoa kepada Allah, Allah akan menunjukkan jalan yang benar dan akan ditunjukkan orang-orang yang amanah, orang-orang yang alim, orang-orang yang imannya kuat. Yaitu guru sejatinya, guru Apa itu yang dimaksud? ya, ulama yang terpilih di akhir zaman. Kalau hatinya masih kotor, maka orang itu selamanya tidak akan ditujukan jalan. di akhir zaman itu kan banyak para ulama sepuh-sepuh yang sudah meninggal, yang pewaris-pewaris itu. Bagaimana cara mencari guru yang benar-benar bisa menyambung sanadnya sampai kepada Rasulullah, gitu. Mohon dikasih petunjuk kepada kami. Itu bagaimana? Jadi mau tak ulang lagi biar masuk mic ya. Iya. Jadi kan ulama-ulama sepuh zaman dahulu kan sudah banyak yang meninggal. Artinya mungkin banyak yang sekarang di akhir zaman ini tidak ada. Mungkin ya banyak nggak ada pewarisnya lah. Nah terus bagaimana caranya kita mencari tokoh-tokoh yang bersanad kepada Rasulullah, kepada Allah Ta'ala, agar kita ini selamat. Sebenarnya di akhir zaman ini sulit sekali untuk mencari ulama yang masih hidup dan ilmunya itu ilmu yang bersama. Tapi kembali lagi, kalau orang itu mencari petunjuk dengan berdoa kepada Allah, insya Allah Allah akan menunjukkan jalan dari orang itu yang meminta petunjuk. Karena
ulama-ulama zaman sekarang itu tidak bisa dicari dengan media. Beliau-beliau itu menyembunyikan diri, tidak mau dikenal orang. Jadi yang dimaksud kita mencari guru yang benar-benar tersambung pada Rasulullah itu di akhir zaman ini sulit. Iya, kita mengalami kesulitan Karena beliau juga bersembunyi, disembunyikan oleh Allah juga, Mastur. ya. Dan kalau kita mau dipertemukan dengan guru yang benar-benar bersama tadi yang disampaikan ini, itu harus selalu benar-benar memohon pada Allah untuk Iya. petunjuk Allah, biar selalu didekatkan. Iya, didekatkan, dipertemukan. Iya, seperti itu. Iya benar. Karena kan kalau akhir zaman itu kan kalau kita tanpa adanya guru pembimbing, nah ditakutkan kan yang menyusup itu kan iblis kan. Dikira kita zikirnya sudah benar, ibadah kita sudah benar, tapi ada susupan-susupan kan. Ciri-ciri orang yang akan bertemu dengan ulama akhir zaman yaitu orang yang tidak mempunyai keinginan hawa nafsu, contoh keinginan keilmuan, keinginan ingin kaya, itu pasti akan dijauhkan. Tapi dibalik orang yang tidak mempunyai keinginan dan hanya murni ingin mencari guru yang bisa menyelamatkan dirinya di dunia maupun di akhirat, pasti akan ditunjukkan jalannya. Karena kalau bisa meneliti dengan hati, murid-murid yang sudah menyebar terutama di tanah Jawa ini sudah banyak murid-murid dari ulama akhir zaman yang saya maksud. Biarlah orangnya yang mencari. Ya. Kalau saya insya Allah cukup jelas. Iya. Gimana Pak Surya? Ya mungkin kan kalau secara pribadi kan kita sudah jelas, tapi bagi teman-teman atau para penonton yang notabene belum paham itu loh, yang kadang Tidak harus paham. Tidak iya, harus paham. Yang harus ngasih pemahaman itu Allah, yang ngasih pemahaman Allah. bukan manusia. Berarti kuncinya untuk teman-teman yang lain apa ini? Carilah guru yang meniru dari suri tauladan Rasulullah, dari budi pekertinya, dari cara tutur bicaranya, dan yang jelas carilah guru yang mempunyai sanad silsilah dari Rasulullah SAW, Allahumma sholli alaihi. yaitu guru mursyid. Oh, tapi guru mursyid ya. Tapi katanya ada ibaratnya. Mencari guru mursyid itu katanya sulit. Yang ibaratnya itu Pak, lupa saya. Boleh dijawab. Kalau dicari memang sulit, Pak, katanya itu karena sulit. manusia itu sifatnya lemah. Kalau memang kalau ingin dicari dan dicari memakai hawa nafsu, yang jelas tidak akan ketemu, melainkan akan tersesat. Mintalah petunjuk
Kalau bisa menangislah merenungi dari dosa-dosa yang telah manusia yang telah diperbuat, dosa perbuatan, dosa dari ucapan, dan terutama dosa hati kepada Allah. Apabila telah merenungi dosa-dosa kita atau dosa-dosa manusia, insya Allah akan menunjukkan jalan terang benderang. Mungkin cukup ya, misalnya Ya, ya. Terima kasih banyak sudah memberikan informasi pelajaran yang bisa kita ambil positifnya, dan semoga kita semuanya selalu dijauhkan dari hal-hal yang negatif, dari hal yang buruk. Semoga kita semuanya mendapatkan hidayahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu diberikan petunjuk Allah untuk selalu bersama dengan guru kita yang bersama kepada Rasulullah SAW. Sekian, terima kasih ya. Saya pamit undur diri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, begitulah saudaraku semuanya, agar bisa kita ambil hikmah pelajaran yang masing-masing. Karena dari setiap apapun kejadian yang kita alami dalam kehidupan kita sehari-hari, tentu harus kita pandai-pandai untuk tafakuri agar sebagai introspeksi diri kita masing-masing, terutama untuk selalu merasa kita ini banyak dosa, banyak salah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan terutama kita dari sisi itu kita harus juga selalu memohon petunjuk pada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita diselamatkan di dunia sampai di akhirat ini. Ya, amin ya rabbal alamin. Agar kita ditunjukkan oleh Allah, didekatkan oleh Allah, dipertemukan oleh Allah kepada guru yang sebenarnya guru, yaitu guru mursyid. Guru mursyid yang benar-benar tersambung dari ahli silsilah, dari guru ke guru, ahli silsilah kepada sampai pada Rasulullah, sampai kepada malaikat Jibril, sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, agar hidup kita ini lebih jelas, terarah. Betul. Dari segi amaliyah, dari kehidupan, apapun rezeki dan apapun, semuanya nanti biar jelas, agar semuanya mendapatkan ridhonya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Mungkin sekian saudaraku. Terima kasih untuk saudaraku semuanya yang sudah selalu setia menonton, menyimak kami. Kami doakan semoga sehat selalu, panjang umur. Amin. Apa yang diinginkan, dihajatkan, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Amin. Ta'ala. Allahumma amin. Sekian dari kami, dari Padepokan Wong Siliwangi. Bagi yang baru menonton kali ini, silahkan di subscribe Padepokan Wong Siliwangi dan kendil ireng. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.